Ya, jumpa lagi di channel Bu Eli. Kali ini kita akan membahas tutorial soal titrasi gelas cleaner. Ya, kita akan mentitrasi gelas cleaner yang mengandung zat aktif. Active ingredients-nya itu berupa amonium lauril sulfat. Nah, ini rumus amonium lauril sulfat. Karena di sini ada gugus anion kation ya, NH4+ amonium, maka amonium ini bisa kita anggap sebagai amonium hidroksida ya. Nah, kadar amonium hidroksida dalam gelas cleaner merek X dilakukan melalui metode titrasi asam basa ya. Ini metode kuantitatif. Nah, prosedur sederhana dilakukan dengan cara mengambil 10 ml larutan gelas cleaner. Kemudian kita tambahkan air destilat hingga 100 ml. Jadi di sini kita melakukan tahap pengenceran. Nah, dari pengenceran 100 ml ini kita ambil 5 ml ini sebagai larutan titrat yang akan dititrasi oleh larutan titrannya yaitu HCl 0,1104 molar. Jadi titran itu harus memiliki konsentrasi yang sudah diketahui ya. Kemudian dilakukan titrasi menggunakan indikator methyl orange dan dilakukan sebanyak 3 kali. Hasilnya dicatat pada tabel ini dilakukan triplo ya, ulangan ke-1 sampai ke-3. Nah, volume HCl-nya dijumlah kemudian dirata-ratakan. Nah, sekarang kita buat bagan atau skemanya ya. Pertama kita membuat ini botol glass cleaner ya. Ini glass cleaner merek X ya, misalnya seperti itu. Dia mengandung ALS. Dalam hal ini kita ambil kation amoniumnya ya. Lalu di sini kita ambil 10 ml, kemudian ditambahkan air sampai 100 ml ya. Ini kita masukkan ke labu ukur 100 ml. Nah, sebetulnya di sini kita bisa buat tahap ya. Tahap 1 ini cairan glass cleaner-nya. Kemudian ini tahap 2 ini adalah pengencerannya ya. Nah, sekarang dari sini kita ambil 5 ml, kita masukkan Erlenmeyer, kemudian kita tambahkan MO. Nah, ini adalah cairan titrat ya. Titrat ini berarti ini adalah tahap titrasi. Nah, pada tahap titrasi ini ya kita tentu akan mentitrasi dengan cairan yang sudah diketahui konsentrasinya ya. Di sini ada HCl 0,1104 molar dan membutuhkan volume HCl saat mencapai titik akhir titrasi itu ada volume reratanya sebanyak 0,43 mili ya. Ini rata ya, artinya sudah kita rata-ratakan dari 3 kali ulangan titrasi tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita mendapatkan ini ya, ini adalah titran ya, titran. Maka step berikutnya kita membuat persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi kimia yang setara ya. Kita anggap tadi adalah amonium hidroksida bereaksi dengan HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Ini adalah reaksi netralisasi, kemudian diisi koefisien reaksinya. Nah, HCl yang tadi 0,1104 molar, volumenya 0,43 mili ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan milimolnya. Jumlahnya adalah 0,0475 milimol. Nah, adik-adik ini harus setara ya dengan ini NH4OH ya, karena 1:1, maka NH4OH-nya juga 0,0475 milimol ya. Nah,
Kemudian di sini ini terdapat di dalam 5 mili titrat ya, 5 mili titrat. Kita lihat ini ya, 5 mili ini adalah titrat pada tahap titrat ya. Nah, ini mengandung tadi 0,0475 milimol. Maka kita harus mencari berapa milimol terdapat di dalam larutan yang diencerkan, yaitu yang 100 mili ya. Maka diperoleh di sini adalah 0,95 milimol. Nah, sampai di sini paham ya adik-adik ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan aja ya, bahwa di dalam cairan yang 10 mili larutan dalam 10 mili glass cleaner tadi itu berapa mol ya. Artinya di sini kita boleh mengalihkan 0,95 kali 100 per 10 karena kita encerkan 10 kali dari cairan glass cleaner awalnya ya. Sehingga kita dapatkan di sini 9,5 milimol zat aktif ya. Zat aktif tadi ya. Zat aktifnya adalah kita anggap basa NH4OH. Baik. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa di kandungan zat aktif tadi berupa ALS ya, ALS yang MR-nya massa molekuler relatifnya adalah 288,43 gram per mol ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada 9,5 milimol. Itu kita jadikan mol dengan cara membagi 1000 ya. Ini kita kalikan 283,43 gram per mol ya. Jadi ALS ini yang setara dengan NH4OH tadi ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 2,6926 gram ini ALS, amonium lauryl sulfat. Amonium lauryl sulfat ini mempunyai glass cleaner ini maksudnya ya pada paragraf 2 ini dia mempunyai massa jenis larutan ya, itu kita anggap dia misalnya ya kita beri massa jenis di sini massa jenis larutannya adalah 0,91 gram per mililiter centimeter kubik itu mili ya. Massa jenis glass cleaner, ingat glass cleaner adalah sampelnya atau campurannya itu 0,91 gram per mili. Nah, ini artinya apa? Berarti kan 0,91 gram per mili itu sama dengan sebenarnya berapa gram kalau kita menggunakan 10 mili glass cleaner. Tadi di awal kan kita ambil 10 mili ya, sehingga diperoleh di sini 9,1 gram glass cleaner. Ingat ini glass cleaner ya, ini glass cleanernya 9,1 gram. Nah, jadi jika tadi ALS, massa ALS kita catat 2,6926 gram ALS, itu terdapat di 10 mili ya, 10 mili glass cleaner itu kan sama dengan 9,1 gram glass cleaner ya, glass cleaner. Nah, sekarang kita menghitung persen. Ya, persen itu adalah per 100 jadi 100 gram campuran atau larutan ya yang kita sebut sebagai larutan glass cleaner itu ternyata mengandung berapa gram ALS ya, sehingga kita hitung di sini ketemunya 29,59. Langsung beri persen ya, persen B per B atau M per M massa atau weight per weight ya. Jadi ini artinya adalah ya 29,59 gram ALS yang kita titrasi sebagai NH4OH terdapat dalam 100 gram larutan. Larutannya apa? Glass cleaner ya. Nah, bagaimana adik-adik ya sudah sampai di sini sudah paham ya. Nah, sekarang jika kita diminta untuk menghubungkan dengan glass cleaner tadi ya, glass cleaner yang
mengandung zat aktif sebanyak 0,7% dalam 500 mili ya cairan neto ya. Jadi yang disebut neto itu adalah glass cleaner-nya sendiri ya. Glass cleaner di dalam botol ya. Jadi massa botolnya tidak kita hitung ya. Jadi 0,7% ini adalah 0, artinya 0,7 gram ALS dalam 100 mili glass cleaner ya. Nah, dari sini kita bisa misalnya kita mau menghitung ya, mau menghitung bahwa 0,7 gram ALS dalam 100 mili. 0,7 gram ALS dalam 100 mili glass cleaner ya. Jadi kalau misalnya ini kan persen kadar yang tertera pada label ya. Sementara kalau di glass cleanernya sendiri volumenya 500 mili glass cleaner ya, maka sebenarnya berapa gram ALS ya. Di sini kan ketemunya X-nya adalah 3,5 gram ALS. Nah, demikian ya kalau kita mau menghubungkan dengan soal tambahan data pada soal bagian bawah ya. Di sini dikatakan kadar zat aktif ALS dalam glass cleanernya 0,7%. Jadi ini kita artikan dulu ya. Jadi 0,7 gram dalam 100 mili glass cleaner, sementara glass cleanernya sendiri di dalam botol itu ada 500 mili. Maka berapa gram glass ALS-nya ya, sehingga kini kita sudah hitung ALS-nya sendiri ternyata ada 3,5 gram ya. Namun soal ini dijawab pada jawaban soal ini adalah di sini ya, karena yang ditanyakan itu adalah berapa persen ya, berapa persen berat kandungan zat aktif dalam hal ini ALS yang diukur sebagai amonium hidroksida melalui titrasi dengan asam keluar asam HCl ya, dapatnya adalah 29,6%, hampir 6% ya. Baik, semoga bermanfaat. Jika adik-adik belum paham, silahkan diklik lagi, diulangi, dibaca, disimak pelan-pelan, dicatat ya. Semoga lebih paham. Dan sampai jumpa pada tipe-tipe soal titrasi lainnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih.